Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang keempat daripada 4 perkara yang kita jaga, yang kita perhatikan ialah hati. Cukuplah engkau ketahui bahwa hati merupakan pokok segala urusan yang ada hubungannya dengan ibadah. Hati adalah pokok modal segala urusan yang ada hubungannya dengan ibadah. Karena hati itu adalah mahallun niyah, hati itu tempatnya niat. Jika engkau merusak hati, maka akan rusaklah segalanya. Walaupun itu jenisnya ibadah, tetapi dari niat yang buruk, dari niat yang salah, maka rusaklah ibadah itu. Sebaliknya, kalau engkau membaguskannya hati, membaguskan hati, maka menjadi bagus pula semuanya. Idza salaha salahal jasadu kulluh wa idza fasadat idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh. Apabila hati itu bagus, maka baguslah seluruh jasad, dan apabila hati itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Karena itu hati bagaikan pohon, dan seluruh anggota tubuh adalah cabang-cabang pohon itu, ranting-ranting pohon itu. Di mana baik atau buruknya cabang-cabang tersebut tergantung pada pohonnya. Kalau pohonnya sudah kada baik, tentu cabangnya pun kada baik juga. Hati juga bagaikan raja. Hati bagaikan raja. Sedangkan seluruh anggota tubuh kita mengikutinya. Kalau raja baik, maka baik pula rakyatnya. Dan kalau raja rusak, maka rusak pula semua rakyatnya. Jadi kalau begitu, ujar Imam Al-Ghazali, baiknya mata, lisan, tutur kata, perut, dan sebagainya adalah menunjukkan kepada baiknya hati. Orang itu mampu menjaga matanya daripada memandang yang diharamkan Allah, mampu menjaga mulutnya daripada yang diharamkan Allah, mampu menjaga perutnya daripada diisi dengan yang dilarang Allah, maka itu menunjukkan baiknya hati seseorang. Serta ramainya hati berzikir kepada Allah. Dan apabila engkau melihat cacat pada mata suka melihat yang diharamkan, lisan suka berkata-kata yang tidak menyenangkan, perut diisi dengan apa yang ia mau dan sebagainya,
maka ketahuilah bahwa yang demikian itu disebabkan oleh cacat yang dapat di hati. Malahan cacat di hati itulah yang lebih banyak. Jadi kadang-kala kita beralasan kada penting kelakuan, yang penting hatinya. Nah, kada kawan itu karena mun hati baik, otomatis kelakuan pun jadi baik, cara berpakaian pun baik. Kadang-kadang syaitan membisikkan di dalam hati kepada kita bahwa kada perlu zahir itu baik, yang penting hati, karena Tuhan memandang hati. Lalu kita tingkah laku kada baik, lalu tingkah laku sekahendak, lalu tingkah laku bertentangan dengan hukum Tuhan. Alasan yang penting hati baik itu kada kawa, karena bila hati baik semuaan jadi baik. Karena itu curahkanlah perhatian engkau kepada hati. Perbaikilah hati, niscaya semua akan menjadi baik sama sekali, sehingga Anda dapat merasakan enak. Kemudian masalah hati ini sangatlah sulit. Sebab ia digerakkan oleh khatir, geritik hati. Sedangkan khatir tidaklah berada di bawah kekuasaan engkau. Kawalah kita menghindari geritik hati. Kadang-kadang datang surangannya hendak itu, datang hendak ini, datang hendak macam-macam tanpa kita kehendaki. Lain kalau kita menggerakkan tangan, nah itu kalau kita atur. Menggerakkan mata kalau kita atur. Menggerakkan kaki kalau kita atur. Tapi kalau hati, nah itu datang kepadanya khatir, bisikan-bisikan yang di luar kemampuan kita, di luar kehendak kita. Menghindari khatir, menghindari geritik hati amat memayahkan, amat sulit. Lantaran keadaan semacam ini, memperbaiki hati adalah lebih berat atas ahli ijtihad, orang yang sungguh-sungguh tekun beribadah. Kita sembahyang khusyuk, khusyuk zahir itu mudah. Khusyuk zahir sembahyang kayak apa? Khusyuk zahir itu sembahyang gerak-gerik tubuh kita sesuai aturan. Itu khusyuk zahir. Waktu takbir kita mengangkat tangan demikian caranya, ruku demikian caranya, sujud demikian aturannya, i'tidal demikian aturannya. Itu mudah kita menyesuaikan dengan aturan yang ada di kitab, di pelajaran. Nah, tapi kalau khusyuknya batin, khusyuknya hati, itu kita sulit. Kenapa? Karena datang ke dalam hati itu macam-macam geritik yang di luar kemampuan kita, di luar kehendak kita. Kiblat dada waktu sembahyang menghadap Baitullah. Itu semuaan kawa khusyuk. Adalah orang sembahyang bihiri-hiring gak itu menukar kanan ke kiri adalah kadada pasti rata aman menghadap kiblat. Karena zahir ini mudah untuk diarahkan. Kiblat mata menuju tempat sujud, itu pun mudah. Kita kadang mengalihkan pandangan dari tempat sujud mulai awal sampai tuntung sembahyang, pandangan mata kita ke tempat sujud, itu mudah. Nah, kiblat hati
mengingat Allah. Nah ini yang sulit, karena tadi hati itu didatangi oleh bisikan-bisikan yang di luar kemampuan kita menolaknya. Jadi memperbaiki hati adalah lebih berat atas ahli ijtihad. Artinya ahli ijtihad orang yang sungguh-sungguh tekun beribadah. Perhatian kepada urusan hati ini lebih banyak dan lebih besar bagi orang yang memiliki kewaspadaan. Diriwayatkan dari Abi Yazid Al-Bastami rahimahullah, beliau berkata, aku telah merawat hatiku selama 10 tahun, lisanku 10 tahun, nafsuku 10 tahun. Ternyata hatilah yang paling sulit rawatannya. Selanjutnya hendaklah engkau menaruh perhatian kepada 4 perkara yang telah aku sebutkan, yaitu melanturnya angan-angan. Sudah disebutkan oleh Imam Ghazali di bab yang terdahulu. Saya ingin ulangi lagi di sini supaya kita lebih memperhatikan yang 4 perkara yang merupakan sifat yang tercela, yang membahayakan kehidupan akhirat kita. 1, melanturnya angan-angan. Arti melanturnya angan-angan itu adalah kita merasakan bahwa kita masih lama hidup di dalam dunia, atau kita menghendaki lawas lagi dalam dunia ini. Itu sifat yang kada baik, sifat yang sangat membahayakan. Kalau kita ini merasa lagi diri kita ini 1 tahun nih kada mati, umur masih anum, awak masih sihat. Nah, padahal banyaknya orang 17 tahun mati. Ada mati terlanggar motor, ada mati kecelakaan, ada mati lamas, ada mati kebakaran. Nah, kalau kita merasa bahwa kita ini masih lawas lagi hidup dalam dunia, itu adalah sumber kerusakan. Yang kedua, tergesak-gesak dalam perkara yang ada hubungannya dengan ibadah. Artinya beribadah itu kalau terburu-buru itu merusak ibadah itu sendiri. Dalam hati kita ada geritik hati untuk beribadah, jangan langsung dituruti. Ta'anni, perlahan, pikirkan. Jangan-jangan bisikan ibadah dalam hati tadi bisikan syaitan. Karena syaitan ini bisa membujuk kita beribadahnya. Nafsu bisa membujuk beribadah, namun akhirnya nilainya 0. Jadi kalau ada geritik hati hendak beribadah, pikirkan. Yang dipikirkan bukan apa-apanya, yang kita pikirkan itu adakah ibadah yang lebih baik daripada itu lagi. Karena apabila kita melakukan satu ibadah, sedangkan ibadah yang lebih baik daripada itu ada dan kita mampu melakukan, berarti geritik hati hendak beribadah tadi itu dari syaitan atau nafsu. Kita nih hendak beribadah, padahal bagus sudah, tapi ibadah yang kita kehendaki ini nomor 2 nilainya. Ada ibadah yang nomor 1 lagi dan kita mampu. Kita karasi menggawi yang nomor 2 karena itu pangkehendak hati nih. Nah, berarti ibadah itu dari nafsu. Kada berpahala itu. Ada berpahala. Jadi walaupun geritik hati hendak beribadah, jangan tergesak-gesak, pikirkan. Mun aku beribadah ini
hukumnya apa dahulu? Sunat umpamanya. Adakah lagi sunat nang terbaik pada ini ku gawi? Oh kadada ini sunat nang paling tinggi sudah nilai pahalanya. Yang kedua, pikirkan lagi, kalau aku menggawi sunat ini, adakah keparduan nang tertinggalakan? Kalau keparduan tertinggalakan gara-gara menggawi sunat ini jelas sudah salah. Nah kalau ku gawi nang sunat ini, ku laksanakan nang sunat ini, adakah nang haram nang ikut di dalamnya terlaksana? Kalau dalamnya ada nang haramnya, jelas sudah berarti ini ibadah kada bagus. Nah jadi tergesak-gesak dalam perkara yang ada hubungannya dengan ibadah, itu pun mesti diperhatikan, karena itu kada baik. Baik tergesak-gesak dalam hal memulai atau tergesak-gesak dalam hal melaksanakannya. Orang sembahyang tergesak-gesak kada bertumakninah, sahlah sembahyangnya kada jadi sah. Orang membaca Quran tergesak-gesak sehingga hadramah kada berbuku berhuruf lagi, berpahala lah kada lagi, jadi sebuku pembacaannya. Kadang-kadang ngarep namana ra, namana za, namana ha, namana ha, anjapan kada jadi berpahala lagi. Semuaan akibat tergesak-gesak. Nah itu yang kita perhatikan juga. Dengki ini sifat yang ada pada manusia. Dan yang keempat, takabur. Nah, 4 hal ini adalah pokok dari sumber kerusakan manusia. Aku khususkan 4 hal ini dari yang lainnya dalam pembicaraan ini. Walaupun banyak lagi perilaku yang tercela, banyak lagi akhlak yang jahat, tetapi 4 ini yang kukhususkan, ujar Imam Ghazali. Panjang angan-angan, tergesak-gesak dalam ibadah, dengki dan takabur. Karena 4 hal inilah yang menjadi penyakit orang-orang ahli Quran, penyakit para orang yang berilmu, penyakit ulama pada khususnya. Nah 4 ini ulama-ulama pun kalau inya kada perhatian dengan dirinya, kena penyakit yang 4 ini. Apalagi nang kada ulama artinya. Empat hal ini pasti tumbuh di hati manusia secara umum. Hendak bergesak-gesak beribadah, merasa lawas lagi hidup dalam dunia, dengki, takabur. 4 hal ini pasti tumbuh di hati manusia secara umum, dan ahli Quran, ulama khususnya artinya. 4 hal ini lebih jelek. Engkau dapat melihat ahli Al-Quran atau para ulama yang melantur angan-angannya, sementara ia menganggap sebagai niat melakukan kebaikan, sehingga ia terjerumus ke dalam kemalasan dan menunda-nunda amal. Kadang-kadang ulama-ulama itu dia mengingini lama dalam dunia ini, mengingini hidup yang lama di dalam dunia, sementara niatnya untuk melakukan perbaikan diri, untuk memperbanyak bekal. Tapi kenyataannya akibatnya menghendaki hidup lama dalam dunia, timbul malas beribadah,
timbul menunda-nunda amal kebaikan. Karena itu akibat yang pasti dari orang yang merasakan lagi lama dalam dunia. Kaina jagin beribadah umurnya 40, kaina umur 60 hanya mulai berhimat. Itu adalah penyakit panjang angan-angan. Dan ini rata-rata manusia demikian, merasa masih lawas lagi hidup. Nang anehnya lagi orang yang sudah umur 60, umur sudah 60, mata sudah kaur, huban sudah banyak, akain lagi aku bapak amal berhimat kena umur 80 sadang. Amun tantu 80 sampai ini umur sudah 60. Tapi karena dihiasi oleh syaitan, lalu kadang merasa bahwa itu adalah satu kebodohan, satu kelingahan. Orang semacam ini kelihatan tergesak-gesak untuk menghasilkan derajat kebaikan. Akhirnya putus ibadahnya. Ia hendak lakas mendapatkan sesuatu yang ditujunya daripada kebaikan. Lalu ia bersegera beancap-ancap. Akhirnya putus ibadah di tengah jalan. Ada menuntung. Ini hendak lakas diberi Tuhan ma'rifat, ini hendak lakas diberi Tuhan hidayah nang macam-macam. Lalu ini beramal habis-habisan, guring kurang, makan kurang, begaul kurang, semua dipul untuk ibadah, mengharapkan segera dapat keistimewaan dari Allah. Jadi seharian beribadah, berbulan-bulan sudah melakukan itu, kada dia juga keistimewaan yang bina datang, kada dia juga karamat yang bina timbul, padahal sudah habis siang malam beribadah, nyenak lakas dapat itu. 2 bulan kada dia juga timbul, akhirnya muyak, akhirnya sudah aku beribadah, kada dapat napa-napa juga. Nah, atau terburu-buru ingin terkabul doanya yang baik oleh Allah, akhirnya malah terhalang dari terkabulnya doa. Salah satu penyebab doa itu kada kabul, salah satunya adalah isti'jal, menuntut segera. Allah marah kita menggesak Tuhan, Tuhan menggesak aku ini apa juga, inya keampunnya aku kaget Tuhan ini menggesak-gesak. Atau tergesak-gesak mengutuk orang lain supaya memperoleh keburukan, akhirnya menyesal. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh pernah mengalami itu. Sidin tergesak-gesak dalam berdoa sehingga minta binasakan seluruh orang kafir yang ada di bumi. Akhirnya beliau menyesali. Orang semacam ini kelihatan dengki kepada teman setingkat berkenaan dengan anugerah yang diberikan Allah. Sampai-sampai terkadang bisa menyampaikannya kepada suatu perkara yang mendorongnya melakukan perbuatan sangat jelek dan menunjukkan kejelikan dirinya. Artinya manusia secara umum itu ada dengki dalam hatinya. Terlebih-lebih ahli Quran, ahli ilmu, ulama, itu lebih mudah didatangi oleh dengki itu. Kadang-kadang sampai melakukan perbuatan yang sangat jelek, memfitnah, mengada-ada, menggibah itu sudahnya.
Padahal orang fasik atau fajir saja belum tentu berani melakukan perbuatan itu. Tapi kalau ulama ini didatangi oleh dengki, bisa lebih berani daripada orang fasik. Maka dengki itu membakar kebaikan sebagaimana membakarnya api akan kayu yang kering. Lantaran keadaan yang demikian ini, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, aku tidak takut kepada orang yang hendak menumpahkan darahku kecuali kepada ahli Al-Quran dan ulama. Biar Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku kada takutan orang-orang jahat itu membunuh aku, tapi yang ku takutkan aku ini dibunuh oleh ulama sendiri. Para muslimin bertanya tentang sebabnya, kenapa juga ulama itu bisa membunuh? Sufyan menjawab, omongan semacam ini bukan aku yang pertama kali mengucapkannya. Yang pertama kali berbicara begitu adalah Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Aku kada takut orang zalim membunuh aku, orang fasik membunuh aku, tapi yang ku takutkan membunuh aku ini adalah ulama itu sendiri. Diriwayatkan oleh Atha, beliau berkata, Ats-Tsauri pernah berkata kepadaku, jagalah diri terhadap ahli Al-Quran, qari-qari, ulama-ulama, dan jagalah diri terhadapku bersama mereka ahli Al-Quran itu. Orang yang paling kusenangi di antara mereka dalam mensifatkan delima yang aku katakan manis, mengatakan bahwa delima itu masam. Aku tidak merasa aman terhadap usahanya kepada penguasa jahat untuk menumpahkan darahku. Aku kada merasa aman kawan-kawan ulama itu bisa melaporkan aku ke pemerintah, sehingga aku akhirnya ditangkap dan dibunuh karena ada kedengkian di hati mereka ulama itu. Diriwayatkan dari Malik bin Dinar, beliau berkata, aku menerima persaksian qurra ulama atas semua orang, tetapi aku tidak menerima persaksian sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, karena aku mengetahui mereka itu ulama pendengki orangnya. Kalau ulama jadi saksi, nang disaksikan ini orang biasa, itu ku terima. Tapi kalau ada ulama menyaksikan ulama yang lainnya, itu kada ku terima. Karena biasanya ulama itu dengki ada di dalam hati mereka itu. Diriwayatkan dari Fudail rahimahullah, beliau berkata kepada anaknya, ujar Fudail, belikanlah aku sebuah rumah yang jauh dari qurra, yang jauh dari ulama. Kan Fudail salah seorang ulama besar, Fudail seorang aulia Allah. Jisin cariakan aku rumah yang jauh dari ulama. Apa untungku bertetangga dengan orang-orang yang apabila aku salah mereka merusak kehormatanku, dan kalau aku menerima nikmat mereka dengki. Orang semacam ini juga angkuh terhadap masyarakat dan meremehkan masyarakat. Ia berpaling kalau bertemu dengan orang lain, cemberut wajahnya, seolah-olah ia dikaruniai salat lebih 2 rakaat ketimbang orang lain, atau seakan-akan ia telah mendapat surat keputusan surga dari Allah Ta'ala atau bebas dari neraka, atau seakan-akan ia yakin bahwa dirinya sajalah yang beruntung sedangkan orang lain celaka. Ini pun penyakit para ulama juga. Kawan orang lain itu menganggap inting
menganggap remeh, kayak seorang haji yang masuk surga, orang lain semuaan ke neraka mati. Orang lain semuaan ke denang baiknya. Makanya ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang berkata bahwa manusia sekarang sudah rusak, maka dialah orang yang paling rusak. Kita nih bersuara bahwa ini manusia rusak sudah semuaan. Kita paling rusak artinya. Kita yang paling rusak. Karena kita manusia juga. Kalau tuh jin enggak kita, binatang enggak kita, ada Allah. Manusia wah ini rusak semuaan sudah. Seorang manusia juga, nah seorang paling rusak artinya. Kemudian selain itu, ia mengenakan pakaian orang yang tawadhu, pakaian yang serba lusuh, pakaian yang serba buruk, seperti pakaian bulu dan sebagainya, dan pura-pura mati nafsunya. Hal semacam ini tidak pantas dengan keangkuhan dan kesombongannya, tapi hatinya maka bahkan bertentangan dengan memang orang buta tidak bisa melihat. Memang orang buta itu tidak bisa melihat. Dituturkan bahwa Syekh Farqad As-Sabahi bertemu ke rumah Al-Hasanul Basri dengan mengenakan mantel luring, baju panjang biasanya dari bahan kain tebal yang coraknya berjalur-jalur. Sedangkan Al-Hasanul Basri memakai pakaian lengkap. Farqad memegang-megang pakaian Hasan Basri. Maka berkatalah Hasan Basri, apa sebab engkau melihati pakaianku? Pakaianku ini adalah pakaian ahli surga, jawab Hasan Basri. Sedangkan pakaianmu adalah pakaian ahli neraka. Syekh Farqad ini tawadhu putungannya, baju pina buruk, pina usang, kopiah pina kada taatur, seraba meriget. Hasan Basri pakaian yang baik, pakaian yang rapi, pakaian yang bagus. Lalu Syekh Al-Farqad ini menjapa-japa ke pakaian Hasan Basri. Nah, Pak Hasan Basri, aku ini pakaian ahli surga nangka ini, ikanmu pakaian ahli neraka nangka itu. Nah, memang pernah aku mendengar bahwa kebanyakan ahli neraka adalah orang-orang yang hanya memiliki mantel dekil, pakaian yang sangat kotor kumal. Lebih lanjut, Al-Hasan berkata, orang-orang itu berlagak zuhud dalam pakaian mereka, tetapi kesombongan ditaruh di hati mereka. Ini berpakaian yang pina tawadhu, berpakaian yang pina mudah kada menghiraukan dunia, tapi di hati mereka penuh dengan kesombongan, keangkuhan, menganggap orang lain semuaan salah, orang lain semuaan rusak tadi. Demi Allah yang asma'nya digunakan untuk bersumpah, tentu salah seorang di antara kalian lebih besar kesombongannya daripada orang yang mengenakan mantel rik itu. Kepada keadaan semacam ini, Zunnun al-Misri memberikan isyarat dengan perkataannya, tasawwafa fazdaha bisufi jahla wa ba'dun nasi yalbasuhu majana yurika muhanatan wa yurika kibra wa laysal kibru min syaklil muhana. Tasawwafa kay yuqalu lahu aminun wa ma ma'na tasawwufihil amanah wa lam yuridil ilaha bihi walakin arada bihi tariqa ilal khiyanah. Artinya, ia mengenakan baju bulu pakaian ahli tasawuf pada zaman dulu. Lalu ia membangga-banggakan pakaian bulunya karena kebodohannya. Sementara itu sebagian manusia mengenakan, orang yang benar-benar ahli menjernihkan hati sambil bergurau. Orang yang berlaga sufi
ahli tasawuf itu memperlihatkan kepadamu kehinaan dirinya, namun sering pula mempertunjukkan kesombongannya. Memang kesombongan tidaklah sama dengan kehinaan diri. Orang yang berlagak sufi memakai baju bulu supaya dikatakan sebagai orang yang terpercaya. Tetapi arti tasawufnya memakai baju bulu bukanlah suatu amanah terpercaya. Orang yang berlagak sufi itu tidaklah mengharapkan keridaan Allah dengan tasawufnya, tetapi maksudnya hanyalah agar mendapatkan jalan untuk khianah. Nah, berdasarkan keterangan tersebut di atas, ujar Imam Ghazali, maka jagalah diri engkau dari 4 penyakit yang telah aku tuturkan ini, terutama takabur tadi. Orang yang menuntut ilmu itu mudah diserangnya takabur. Orang yang ahli ibadat mudah diserangnya takabur. Orang yang kaya mudah diserangnya takabur. Orang yang punya kedudukan tinggi mudah diserangnya takabur. Orang yang punya keturunan mulia mudah diserangnya takabur itu. Orang yang mempunyai keelokan, ketampanan, kecantikan mudah diserangnya takabur itu. Orang yang mempunyai banyak pendukung, banyak pengikut itu pun mudah diserangnya takabur. Maka jagalah diri engkau dari 4 penyakit yang telah kututurkan ini, terutama takabur. 3 yang pertama adalah tempat yang licin. Merasa lawas lagi hidup, tergesa-gesa dalam ibadah, dengki. Nah, itu adalah jalan yang licin. Seandainya engkau terpelisit ke dalamnya, pasti engkau terjatuh ke dalam maksiat. Sedangkan takabur merupakan tempat licin yang seandainya engkau terpelisit ke dalamnya, tentu engkau terperosok ke dalam lautan kekafiran dan kedurhakaan. Antara 4 perkara tadi yang paling berbahaya adalah takabur, karena takabur ini bisa membawa kepada kekafiran, kepada kafir. Janganlah engkau melupakan kisah iblis dan fitnahnya. Ia membangkang tidak mau bersujud kepada Adam serta takabur, dan ia menjadi kafir. Orang yang takabur ini orang yang memakai sifat Allah. Maksiat-maksiat itu ada yang sifatnya syaitaniyah, nafsaniyah, itu masih inting dibanding kalau maksiat ini bersifat rabbaniyah. Orang makan babi, orang minum arak, itu sifatnya nafsaniyah, nafsunya. Orang melakukan riba, nah, itu sifat nafsunya, itu maksiat juga. Tetapi yang berat itu adalah maksiat rabbaniyah, maksiat yang merebut ketuhanan. Takabur itu sifat Tuhan, yang berhak besar, berhak mulia, berhak bersih, berhak suci, itu adalah Tuhan. Bila kita merasakan bahwa diri kita ini besar daripada orang lain, diri kita ini merasakan mulia dari orang lain, itu ngarannya adalah merabuti sifat Tuhan. Merabut sifat Tuhan itu membawa kepada kekafiran. Kenapa kita kada boleh merasa besar, merasa mulia, walaupun kita ahli ibadat? Kita nih ahli ibadat 24 jam waktu kada ada untuk lain pada ibadat. Tetap kita kada boleh merasa lebih baik daripada orang fasik,
tetap kita kada boleh merasa lebih baik daripada orang kafir. Kenapa sebabnya? Maka kita ini sudah nyata-nyata lebih mulia, kan kita beribadah 24 jam. Itu orang kada bisa bayangan, tapi kita kada boleh merasa diri kita lebih mulia daripada inya. Bila kita merasa kita lebih mulia, takabur ngarannya. Nah, karena mulia kada mulianya itu seseorang diukur waktu dia sakaratul maut. Itu ukurannya. Pemenang itu diukur waktu sakaratul maut. Kita sekarang ahli ibadah 24 jam, tentulah kita mati husnul khatimah. Ada tahu, ada jaminannya. Orang nang fasik itu bang, tentulah inya mati ke neraka. Ada tahu juga kita. Siapa tahu karena inya si fasik itu hendak mati tubat, kita hendak mati berbuat maksiat, kita kada tahu. Nah, oleh karena itu kada boleh kita merasa lebih baik daripada orang, karena baik itu hanya boleh dikatakan baik kalau mati ke surga. Selama kita belum ada kepastian mati ke surga, kita kada boleh merasa lebih baik. Nah, itu takabur ngarannya. Jadi kita melihat orang maksiat, jangan menghinakan inya. Jangan menganggap kita lebih mulia pada inya. Siapa tahu karena inya mati wali, seorang wala. Kada tahu. Jadi takabur itu berbahaya. Terpelisit dalam takabur ini bisa menjadi kafir. Marilah kembali kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita semua dengan sebaik-baik pengawasannya. Dialah zat yang maha murah, lagi pula besar karunia-Nya. Nah, pasal ayat hadza fasal. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta alam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa taufiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.